Pada materi kali ini, kita akan mempelajari bagaimana menggunakan pivot table. Pivot table merupakan fitur yang ada di Excel untuk menghitung, merangkum, eksplorasi data, dan menganalisis data dengan singkat. Juga untuk melihat perbandingan pola dan tren dalam data yang kita miliki. Pada data yang tampil kali ini, saya memiliki data penjualan ekspor ke luar negeri. Sebelum membuat pivot table, pastikan data yang kita miliki berbentuk tabular data. Data juga harus memiliki header pada bagian atasnya. Pada header juga tidak boleh ada sel yang kosong. Karena apabila ada sel yang kosong seperti ini, maka header akan berpindah ke baris selanjutnya. Pada pembuatan pivot table juga tidak boleh terdapat baris dan kolom yang kosong. Apabila terdapat merge cell atau sel yang digabungkan menjadi satu, maka datanya harus diperbaiki terlebih dahulu. Pada penggunaan pivot table juga tidak boleh terdapat ada total atau subtotal. Untuk memulai pivot data, kita bisa menggunakan menu insert, lalu pivot table atau recommended pivot table. Di sini sudah disediakan oleh Excel sendiri apabila kita memilih recommended pivot table. Atau kita bisa menggunakan menu insert pivot table. Bedanya dengan yang tadi adalah apabila yang recommended pivot table, datanya sudah dipilihkan oleh Excel. Apabila yang pivot table, maka datanya akan blank seperti ini. Kita bisa menggeser pivot table ini ke sebelah sisi kiri agar lebih mudah untuk menggeser ke tempat field yang sudah tersedia ini. Agar bisa menggeser ke field sebelah sini, kita perlu melakukan perubahan, yaitu dengan cara klik kanan, pivot table option, lalu display, kita pilih yang classic pivot table. Di sini kita dapat melihat ada 4 pivot table field yang tersedia. Apabila kita tarik ke bawah ini, maka dia akan muncul ke atas, atau kita juga bisa menariknya langsung ke sisi sebelah kanan ini. Pada field yang terlihat sebelah kiri ini adalah hasil dari header yang berada di sisi atas pada data yang kita akan pergunakan sebagai sumber data tadi. Di sini ada nama pelanggan, maka di sini juga ada nama pelanggan. Dan itu pentingnya kenapa kita harus mempelajari terlebih dahulu nama-nama header dari data yang kita miliki tadi, agar untuk memudahkan kita melakukan summarize data. Sebagai contoh, apabila kita ingin mengetahui sales yang terbanyak pada kategori apa, maka kita bisa menggesernya ke sebelah rows. Di sini belum terlihat adanya pemilihan titik komanya. Kita bisa melakukannya dengan klik kanan, lalu value field setting, number format, lalu number, desimalnya kita hilangkan saja, lalu gunakan yang use 1000 separator ini. Dari data yang terlihat ini, maka penjualan yang paling tertinggi adalah di teknologi. Kita juga dapat mengurutkan dari yang terbesar dengan cara klik bagian tanda panah ini, lalu more short option, kita pilih descending, kita pilih sum of sales. Di sini terlihat teknologi yang terbesar mendapatkan sales sebesar 1,3 miliar. Kita juga dapat mengetahui berapa nilai unit yang terjual untuk penjualan dari kategori teknologi, yaitu kita menggeser bagian quantity ini ke value. Di sini terlihat teknologi terjual sebanyak 296 unit. Dari data yang tampil ini, kita juga bisa mengetahui daftar masing-masing nama produk yang telah terjual ke luar negeri. Kita bisa menggeser nama produk ke sisi rows sebelah sini atau ke sebelah sini juga bisa. Di sini yang terlihat ada kategori nama produk sudah berdasarkan kategorinya masing-masing.
Kita juga bisa melakukan filter ini dengan cara memindahkan ke atas. Kita bisa klik di sini apabila kita ingin mengetahui teknologi apa yang paling banyak terjual atau produk dari teknologi apa yang banyak terjual. Kita lakukan sorting di sini, more sort option, descending by quantity. Maka yang akan terlihat di sini Motorola smartphone yang paling banyak terjual ekspor senilai 119 juta sebanyak 21 unit. Kita juga dapat melihat penjualan berdasarkan tahun dengan cara menggeser tanggal order ini ke bagian rows namun sebelum nama produk. Tanggal yang terlihat di sini masih merupakan tanggal lengkap dan kita akan memisahkan antara tanggal, bulan, dan tahun karena yang akan kita perlukan adalah tahunnya saja, yaitu dengan cara klik di bagian sini di bagian tanggal order, lalu analyze, group selection, lalu kita pilih yang years, maka akan grouping berdasarkan tahun. Tanggal ordernya bisa kita tarik ke atas, maka di sini akan muncul grouping berdasarkan nama produk yang terjual berdasarkan tahun. Kita juga bisa melihat penjualan berdasarkan quarter. Kita tarik lagi tanggal order ini ke bagian rows, lalu kita klik group fill pada tab analyze atau pada menu analyze, group fill, lalu kita pilih yang quarter. Karena di sini ada beberapa pilihan tergantung penyajian data yang akan kita tampilkan. Kita bisa tarik lagi tanggal ordernya ke atas, maka di sini akan terlihat pada tahun 2017 di kuartal pertama ada penjualan mesin fax itu senilai 41 juta dan 25 juta.